Jadi gue juga sebenarnya gue nggak mau dibilang Tyler juga ya. Nggak bisa dibilang Tyler juga. Gue nggak mau, bukannya teknisnya Tyler, cuman gue nggak mau dibilang Tyler gitu. Sama servis ya. Jadi sedikit aja kurang 1 senti aja gue ganti. Ketika lo harus menjual produk, lo harus yakin dulu sama produk lo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gue Iwan Setiawan dalam acara podcast di kanal YouTube Crab Flap persembahan dari G-Crab Kota Depok. Hari ini gue berada di salah satu sobat G-Crab Kota Depok yang memiliki wirausaha yang menarik. Nanti kita akan bincang-bincang. Sebelumnya kita sapa dulu. Halo Bro. Halo Om Iwan Setiawan, ya? Sobat Iwan Setiawan. Ini Bro Hanggo namanya, dia salah satu juga dari anggota atau pengurus pastinya di pengurus G-Crab Kota Depok yang memiliki bidang usaha. Bro, gue mau tanya-tanya, usaha lu tuh apa ini sebenarnya? Gua udah jelas ngeliat dari backgroundnya sih gue udah pasti passion ini, ya, konveksi. Cuman konveksi dalam artian itu kan luas gitu ya. Nah gue teknisnya itu lebih ke Tyler. Jadi gue custom. Jadi gue teknisnya tuh ya gue mengukur satu orang satu gitu, satu badan gue ukur gitu. Sampai jadi bajunya yang fit di badan gitu. Jadi berbeda dengan konveksi yang teknisnya itu lebih ke garment. Kalau ke garment itu ya dia udah produksinya secara masif gitu kan. Nah, cuman kalau untuk dari segi kualitas ya itu mungkin agak sedikit di bawah dari Tyler gitu. Nah, cuman kelebihannya dari garment itu dia bisa lebih cepat. Karena udah jelas dia produksinya massal dan SDM-nya juga banyak dan teknisnya itu berbeda sama punya kita gitu. Bro Hanggo bilang ini gue bukan garment. Garment kan biasanya skupnya besar ya kalau gitu ya. Tapi juga bisa pesan yang banyak juga. Tapi gue lihat tadi beberapa baju-baju yang dipajang dan segala macam memang itu pastinya kan memang diukur sendiri ya, tidak ukuran-ukuran massal kayak gitu kan. Jadi gue juga sebenarnya gue nggak mau dibilang Tyler juga ya. Nggak bisa dibilang Tyler juga. Gue nggak mau, bukannya teknisnya Tyler, cuman gue nggak mau dibilang Tyler gitu. Tapi bukan garment juga. Karena gue bisa produksi massal. Karena SDM gue banyak gitu. Nah dan gue juga nggak mau dibilang garment. Ya kan, karena memang teknis gue Tyler. Teknis lu Tyler gitu. Backgroundnya dari Tyler. Backgroundnya Tyler gitu. Tapi boleh terima order seperti garment. Bisa, karena SDM-nya banyak. Ini menarik. Jadi di antara itulah gue. Jadi pastinya lu ngumpulin orang-orang kreatif dong. Oh iya, jelas pasti. Yang pasti yang ahli jahit, dan segala macam. Jadi produksinya dominan lebih kepada kreativitas atau handmade gitu kan, daripada mesin kan. Kalau yang produksi massal tuh kan biasanya mesin aja yang jalan kan. Betul. Jadi lu memadukan antara garment dan Tyler. Nah, ini menarik sahabat G-Crab, yang pasti ada kombinasi tentang kreativitas tapi juga menerima sesuatu hal yang banyak yang masif gitu. Segala macam. Nah, ngomong-ngomong, udah berapa lama sih sebenarnya perjalanan bisnis ini? Ini perlu ceritain nih. Ini kalau gue sendiri kecemplung gue ini kecemplung. Jadi dulu gue ya sama lah, gue kerja gitu ya. Gue kerja di insurance, finance, udah hampir 7 tahun lah gue. Jadi sebelum lo bergerak bisnis ini, lo kerja dulu sama orang? Kerja dulu gue sama orang. Di asuransi? Yes, di finance lah. Di finance? Di bank, di insurance, ya apapun itulah yang bergeraknya di finance gitu. Okay. Nah cuman karena ini perusahaan keluarga, udah 3 turunan. Jadi dari kakek gue nih pertama nih. Kakek gue tuh ahli jas. Kakek gue ahli jas. Pembuat jas? Di mana?
Di Mardani. Jadi Jakarta Pusat dulu tahun 60. Itu masih sedikit orang yang bisa bikin jas. Jangan-jangan jas Soekarno kakek. Nah, mungkin bisa jadi. Bisa jadi, bro. Iya. Nah, jadi akhirnya turun temurun ke bokap. Bokap akhirnya buka Semoga Putra karena dia putranya. Tadinya namanya Ude Semoga, punya kakek. Oh, iya, punya kakek, ke bokap jadi Semoga Putra. Nah, gua terpaksa join karena gua ini anak pertama dan gak ada meneruskannya lagi. Yang ngurusin usaha. Nah, tadinya adik gue yang pegang. Oh. Adik gue kan lulusan Exmo tuh. Jadi dia lebih ke detailnya. Jadi dia ke kebaya. Nah, jadi nggak kuat lah kalau kita ngobrol masalah industri. Ini kan udah masuk industri kan, industri besar gitu kan. Jadi kan mungkin lebih capek gitu. Lu ketemu orang, lu belanja bahan, lu apa semuanya itu kan lu jadi satu di dalam diri lu nih. Dan itu memerlukan effort dan tenaga yang cukup berat gitu. Jadi adik gue cewek gitu, jadi nggak kuat. Akhirnya mau nggak mau gue pulang. Pulang dalam artian ya gue harus meneruskan usaha keluarga. Jadi ini adalah bisnis turun temurun. Udah. Tapi pastinya ada kreativitas yang selalu selalu bertambah-tambah kan? Oh betul dong, karena zaman dulu ini kan konvensional loh. Ya kan? Konvensional gitu kan. Nah, ini gimana? Nah, ini makanya orang bilang banyak gitu yang bilang itu oh lu enak lu, bapak lu udah maksudnya lu tinggal nerusin. Tapi ternyata di balik itu kita harus lihat dari dua sudut pandang yang berbeda dong. Betul. Ya kan? Jangan cuma ngeliat enaknya aja gitu. Betul. Nah, sementara di dalam perusahaan ini yang sifatnya konvensional ini harus kita rubah. Ya kan? Masuk ke kreatif tadi, ekonomi kreatif kan. Masuklah ke digital atau apa. Nah, itu harus kita kembangkan. Ya kan? Nah, itu jadi privilege itu gue jadiin itu sebagai challenge buat gue. Gimana caranya yang sekarang ini misalnya omsetnya itu udah katakanlah ya 100 juta gitu misalkan omset. Ya gue harus lipetin. Jadi 300 juta, jadi 500 juta gitu misalkan. Ya kan? Jadi gue harus ada target di situ. Jadi bukan serta-merta gue meneruskan usaha orang tua, tapi gue harus gimana caranya gue lebih berkembang dari orang tua. Dari ekonomi kreatif ini. Yang pasti zaman semakin pesat ya. Sama berubah gitu kan. Jadi tapi konvensional juga harus dihilangkan juga gitu. Tapi pastinya orang pasti memerlukan baju lah, pakaian. Pasti. Nah, makanya kenapa gue juga lebih berpikir ke situ. Tadinya gue di pegawai itu ada sekitar gaji gue 2 digit. Yang gue pertaruhkan. Jadi ketika gue balik ke sini gue nggak digaji. Tapi lu gaji orang. Kayak gue gaji orang gitu. Cuman gue nggak digaji. Ya udahlah oke lah. Maksudnya itu ya walaupun sedikit itu punya kita gitu. Iya betul. Gitu kan. Ada kepuasan tersendiri. Ada kepuasan sendiri. Oke, ngomong-ngomong, ini kan lu dari turun temurun. Sekarang gue lihat lu udah lumayan besar. Alhamdulillah. Ini ada di mana aja sebenarnya tempat-tempat lu melakukan produksi ya? Produksi gue ya pertama ya di sini ya. Ini base pertamanya. Base utama di sini. Base pertamanya di sini. Kedua gue ada di Bogor. Ada di Bogor juga? Di Bogor itu garment ya. Garmentnya? Yang garmentnya gitu. Terus yang satu lagi ada di Jawa lah. Jadi di Jawa ada? Di Jawa, ada produksi. Jadi gini, waktu orang-orangnya bokap gue itu kan seumuran dia gitu. Nah itu kan udah tua tuh. Pekerja-pekerja itu udah tua kan. Penjahit itu udah tua kan. Maklun apa segala macam. Nah itu kan dia udah pulang dia karena dia nggak kuat kalau di sini. Nah kita perkayakan lagi, kita kirim mesin ke sana. Oke. Jadi tetap mereka itu bisa menghasilkan. Dia bekerja di rumahnya sendiri. Di rumah sendiri, kita kasih mesin. Jadi kita oper nih bahan dari sini, potongan kita ke sana. Jadi tetap produktif gitu. Nah, maksud gue ya biar mereka juga dapat penghasilan kan daripada di sana nganggur segala macam. Ya kita berpikir putar otak gimana caranya biar mereka juga ya karena di sini kan udah kayak keluarga gitu. Betul. Karena setiap hari ketemu apa segala macam. Kayak Sobat Gekrep nih menarik ini. Mempekerjakan orang itu tidak mesti harus di tempat kita sediakan di mana kita mau. Betul. Kan gitu kan? Betul. Nah, salah satunya konveksi tentang Semoga Putra ini fashion lah gue sebut lah ya. Fashion. Fashion ini ternyata
karyawan-karyawan bekas kakek lu, bekas bokap lu ini lu bisa masih kerjakan walaupun di rumahnya. Masih rumahnya. Nah, ini Jadi bagian kita dari kasih mesin. gitu. Nah, gue mau nanya, ini proses produksi lu tuh berapa lama sih kalau dari pesanan atau segala macam? Misalkan orang tuh kadang zaman sekarang tuh pengennya instan, Cepet, tapi pasti. juga pengen bagus kan gitu. Iya. Nah, gue boleh lah dibocorin lah dikit lah. Ya itu sih tergantung kuantiti ya, sama tingkat kesulitannya ya, itu udah jelas gitu. Ya. Jadi perbedaannya Tyler sama Garmin, itu udah jelas kalau Tyler itu udah pasti maksudnya presisi lah. Presisi. Dia bagus gitu, maksudnya dia. Tyler detail satu-satu, diukur ya. Gitu. Jadi memang gua nggak pungkiri kalau Tyler itu pasti agak sedikit lama om ya, gitu. Sedikit ya, bukan berarti lama ya, sedikit. Pesenannya satuan. Kalau paling kita sedikit berapa kalau yang Tyler itu? Oh, Tyler ya gue biasanya sih 2 lusin sih bisa. 2 lusin masih bisa ya. Oke. Nah, cuman karena gue kebanyakan mainnya di government, di perhubungan laut, di Kementerian Perhubungan gitu. Jadi dia borongan ke gue gitu. Ya. Tapi tetap diukur Tetap ukur gue satu gue. Jadi ada itu 1000 yang membedakan. Ada 1000 pegawai, gue ukur 1000 pegawai. 1000 pegawai lu ukur sendiri? Ukur satu-satu. Nah, pasti lu bawa kru dong pasti. Bawa kru. Nah, ini menarik. Kita terbang. Gue ada beberapa instansi gitu ya, Jakarta, Semarang, Surabaya, Sorong, Biasanya Kalimantan. orang Gue terbang sana. Mohon maaf, biasanya pesanan-pesanan yang 1000 di atas 100 lah rata-rata cuma ukurannya L, M, N kan gitu ya. Iya. Kalau lu nggak ya? Kalau gue nggak. Karena lu masih memegang ajas Tyler. Betul, karena Tapi bisa menerima ajas yang banyak. Yang banyak itu, yang masif. Yang gitu. masif. Nah, ini menarik, butuh kesabaran pastinya. Kesabaran. Kan? Jadi gue nggak mau merubah image gue gitu. Karena image gue di sini di Kementerian Perhubungan ini udah, lo kalau mau bagus ya kanggo aja, cuman agak sedikit mahal. Ya. Nah, itu Terus, PPK yang ngomong. dan lama. Dan sedikit lama, Karena bukan diukur, lama ya. Karena ukur. Motongnya satu-satu. Ya. Beda sama SML. SML kan bisa setempuk gini kan. Dipotong gitu. Ya, jadi ya PPK-nya itu ya tinggal milih aja gitu kan. Ya kalau lo mau bagus lama ya silakan aja dianggo. Kalau mau lo yang cepat ecek-ecek ya macam yang kiranya setengah tahun selesai itu ya lo cari aja yang di government gitu sih. Kalau order nih kan banyak nih baju, ada yang PDL, ada yang baju-baju model buat kantoran. Ada juga yang lainnya. Jas, gue concern di jas. Tadi gue lihat batik juga ada juga. Batik. Betul. Sebenarnya produksi lu yang paling rame dipesan itu apa? Semuanya rame, Om. Semua rame, Bang Iwan. Rame ya? Rame, karena gue emang concernnya kan gue uniform spesialis kan. Uniform spesialis Berarti, uniform, sorry. Jadi kemeja yang ada uniformnya semuanya? Iya, kemeja, jas. Gue fokus juga di jas, bikin jas, bikin batik. Nah, dulu Danar Hadi dulu itu JV sama kita. Waktu zamannya bokap ya. Iya. Jadi Danar Hadi itu nggak punya penjahit. Ya. Nah, penjahitnya di kita. Oh, jahitnya di kita gitu. Dia cuma nama ya. Jadi dia ngerahin bahan, terus penjahitnya di kita gitu. Motongnya di sini juga. Motongnya di sini juga. Dulu ya. Waktu masih tahun sekitar 90-an gitu. Iya. Nah, sekarang kan udah banyak kan dia kan. Iya. Terus persaingan model cara kerja lu nih ya, produksi lu ini tadi yang disebut konveksi kan bukan. Karena kan konveksi biasanya nerimanya masal-masal aja. Lu bisa terima yang tadi cuma setengah losin atau satu losin dan segala macam. Nah, dalam perkembangan yang sekarang serba canggih teknologi dan segala macam, menurut tuh persaingannya gimana? Apa berjalan biasa saja? Persaingan ya menurut gue piring nasi orang itu udah ditentuin sama yang di atas sih ya. Iya. Ya kan kayak fotokopi di Rawamangun aja kan berjejer tuh. Tapi tetap aja kan ramai juga orangnya. Maksudnya ada juga yang beli gitu. Jadi udah ada yang ngatur ya. Iya, udah ada yang ngatur lah gitu. Ya walaupun terlepas kita harus berinovatif ya. Dari segi apa sekarang digital gitu kita main segala macam gitu. Cuman untuk sampai dengan saat ini gue masih menerapkan sistem konvensional aja, gue alhamdulillah project gue lumayan banyak. Karena yang gue tekankan, yang gue jaga itu gue kualitasnya gitu. Jadi gue nggak masalah, gue dibilang lama, gue dibilang agak sedikit mahal, itu bodo amat. Yang penting kerjaan gue bagus, kerjaan gue rapih. Ya.
Jadi persaingan lu itu didasarkan dari kualitasnya. Kualitas, gue selalu jaga kualitas. Jaga kualitasnya. Bukan Dan karena, servis ya. Bukan karena kuantitasnya ya. Kualitas, Bahwa kuantitas itu bagian dari keberkahan lah ya. Keberkahan gitu. Ya. Sama servis. Servis ya. Jadi sedikit aja kurang 1 senti aja gue ganti. Lu ganti. Gue ganti pasti ganti banget. Ini yang menarik ini. Lu kan dari kakek lu ya, turun-menurun ya, bapak, bokap, terus sampai lu. Pastinya kan ada jatuh bangun dalam proses. Banyak. Setiap orang usaha pasti biasa sekali gitu. Banyak. Atau jangan juga, ada juga orang yang nggak pernah jatuh-jatuh juga. Gue mau denger nih perjalanan unik atau perjalanan jatuh bangun lu tuh, ya boleh diceritakan sama teman-teman muda, biar punya inspirasi, biar punya mental berusaha. Kita di Gekrap ini kan memberikan motivasi, kreativitas agar bangsa kita ini selalu punya kreativitas. Ya, Bro Anggo ini salah satu tauladan menurut saya yang meneruskan usaha. Intinya sih turunannya. Ketika lo harus menjual produk, lo harus yakin dulu sama produk lo. Yakin terhadap apa yang kita jual. Kalau lo nggak yakin sama produk lo akan kesulitan menjualnya. Ya. Gue nggak bilang itu bagus ya. Ya. Yang penting meyakini bahwa ini produk gua. Iya, yakin gitu. Lo yakin sama produk lo bisa jualan tuh pasti. Karena kalau nggak yakin sama produk lo, gimana lo mau jualan? Gitu kan. Gitu kita nggak bilang itu produk bagus atau nggak, itu relatif ya. Itu udah urusan orang lain yang menilai gitu. Ya. Nah, cuman kalau kita udah yakin sama produk kita, ya kita jualannya pasti akan lebih kencang sih. Kenangan pahitnya ada nggak? Misalnya lu pahitnya, orang order massal banyak gitu kan? Banyak. Nggak jadi gitu. Banyak kebanyakan yang nggak pakai MOU. Jadi order aja ya. Ini sorry to say, kebanyakan ya partai. Nah itu kan nggak ada. Maksudnya mereka kan nggak punya badan hukum. Ya kan. Jadi order aja gitu, by nota gitu. Iya. By orang doang. Iya, gentleman agreement gitu kan. Nah ternyata hilang. Ya, itu sering terjadi dan menurut gue itu udah jadi bagian dari konsekuensi dalam berusaha gitu. Kita usahakan. Gitu. Ini sahabat Gekrap menarik ya, bahwa tadi dalam usaha itu adalah menjaga originalitas, kreasi, handmade itu yang kita lakukan. Betul. Nah, sahabat-sahabat Gekrap, menurut saya yang paling terpenting adalah dalam wirausaha itu adalah kekuatan kreativitasnya. Ada kreativitas tanpa batas ya bro ya? Betul dong. Gitu bro. Bro, ini disediain minum, boleh gue minum ini? Oh dong, kita minum dong. Ini gue langsung pesen dari Lamar nih. Ini kayaknya punya usaha teman kita juga ini. Teman kita juga. Nah ini gue kenapa gue beli di Lamar ya, karena kita saling mendukung kan. Oke. Saling mendukung sesama Gekraf gitu. Iya, jadi buat apa gitu kan kita beli di luar, ternyata di teman-teman kita sendiri punya kopi, punya apa ya kan, ya kita beli aja gitu di sini. Menarik. Ini udah kita podcast ini. Ada podcast, udah tayang ini YouTube-nya. Kita minum dulu bro ya. Oke, siap minum. Mantap ini sobat-sobat Gekrap. Ini kopi jadi yang selama ini jadi idaman para kru teman-teman Gekrap ini. Bro, ini pasti kan lu dalam wirausaha berkawan dengan teman-teman juga yang punya usaha, berkawan juga dengan orang lain, relasi dan segala macam. Pastinya lu punya cerita unik lah dalam perjalanan, pasti kan? Cerita unik? Iya. Kira-kira gue pengen denger nih. Biasanya orang kalau pengen ada cerita-cerita unik tuh jadi menarik gitu. Cerita unik dalam artian apa nih Om? Untuk yang lu alami dalam hidup lu lah, apalagi kaitannya dengan usaha ini, usaha lu. Cerita unik ya. Cerita unik itu gua pernah ada di satu platform plat merah. Sebut aja LPSE ya. Jadi gua udah 3 tahun gua ikut LPSE. Tender. Dan selama ini gua nggak pernah menang. Nggak pernah dapet. 3 tahun lu nggak pernah menang? 3 tahun. Ya. Secara dokumen gue udah oke. Secara apapun udah oke. Dan gue nggak tahu itu di mana. Ya. Jadi mungkin itu harus ada jurus ilmunya tersendiri untuk gimana caranya kita mencapai bisa menang di LPSE. Sampai hari ini? Sampai dengan saat ini. Belum pernah ngerasain dapat tender di pemerintah. Tapi lu dapat proyek di pemerintah pernah kan? Pernah, gue permintaan semua. Karena dia tahu kualitas jahitan gue. Iya. Gitu. Jadi gue terpilih karena kualitas. Tapi pas ngikut tender
Malah nggak menang. Nah, ini unik ini. Ini memang bangsa kita, ya mohon maaf ini ya. Malah menang. Gue nggak pernah menang. 3 tahun gue. Sobat Gekrab ini kalau kualitasnya juga sudah dipinta sama pimpinan para birokrasi, lalu tapi setiap ngikut tender nggak menang. Nah ini kan ada persoalan berartinya. Ya mudah-mudahan lah perubahan bangsa kita, negara kita, para birokrasi kita mengedepankan terhadap kualitas kita. Nah, gini bro, ini zaman nih kan tadi selain teknologi semakin berkembang, terus ditemani juga dunia media sosial yang sangat kuat. Nah, pastinya kita tidak bisa terhindar di situ. Nah, di era ini lu ikut memasarkan produk-produk lu di dunia media sosial atau digital marketing lah kalau kata-kata anak zaman sekarang itu sudah seberapa jauh, seberapa kuat Anda melakukan itu? Untuk sementara ini sih ya gue di IG gue ada Semoga Putra, terus di Facebook gue, di fanpage gue ada di Semoga Putra Group. Nanti di sini ya? Oh ya, nanti di sini lo kalau bisa mau pesan-pesan segala macam bisa. Jadi lo masukin juga di situ ya? Bisa. Orang bisa pesan lewat situ ya? Oh bisa. Oke. Oke, Sobat Gekrab, ini sesuatu hal yang menarik tadi tentang usaha teman kita, Bro Hanggo. Ya, gue sih namain ini adalah kreativitas fashion. Ya disebut sebagai garment, dia nggak mau disebut sebagai garment. Disebut tailor juga dia nggak mau. Tapi dia punya dua-duanya yang pasti. Dia menggunakan pola garment, dia juga menggunakan tailor karena memang dia mengedepankan kualitas. Bro, lu kan juga ikut di Gekrab sebagai sebuah organisasi. Yes. Ya, gua nggak tahu selain di Gekrab lu juga berorganisasi di mana. Seberapa penting sih sebenarnya organisasi itu? Organisasi itu menurut gua penting banget ya. Dulu gue itu ikut organisasi, gue nggak ada kepikiran untuk berorganisasi. Yang gue pikirin cuma jualan. Gimana caranya gue bisa jualan. Ya. Ternyata sampai akhirnya gue ketemu orang gitu ya, bilang ya lo harus ikut organisasi. Karena mau bagaimanapun, ketika lo duduk di tukang sate, ya lo baunya sate. Ya kan? Ketika lo duduk di dunia usaha ya lo ketemunya sama orang usaha semua. Makanya lo harus kumpul sama teman-teman pengusaha. Berarti lo ada HIPMI juga jangan-jangan. Oh, aduh. Kayak di HIPMI nih, Oke, masuk Gekrab kayaknya di HIPMI nih. Itu suatu relasi para usahawan yang paling menarik. Itu yang paling menarik. Kayak sahabat Gekrab itu penting berorganisasi pastinya untuk membangun relasi, networking, jaringan dan segala macam. Nah, gue pengen denger dari lu motivasi buat anak-anak muda biar sekreatif lu lah ya. Jadi tidak hanya menjadi objek penerima orang lain yang melakukan itu, tapi juga harus jadi produsen. Oh ya, kayak lu ini yang memproduksi. Betul. Kayak itu. Nah, gue pengen denger agar anak-anak muda di Depok khususnya, teman-teman Gekrab khususnya berikan motivasi lah dari pengalaman lu berusaha. Yang pertama ya jangan berhenti bermimpi lah ya. Mimpi setinggi-tingginya lah ya. Ketika lo berhenti setinggi-tingginya, lo pasti jatuh di antara bintang-bintang. Iya. Nah, terus satu lagi usaha itu ya. Usaha itu beratnya di langkah awal. Langkah awal gitu. Jadi jangan kebanyakan mikir. Ketika lo udah punya opportunity, ambil aja dulu. Jalan aja dulu. Masalah kedepannya lo sukses atau enggak itu jadi pembelajaran buat lo. Jadi intinya itu gitu. Ketika lo udah punya passion lo di apa gitu, di bengkel. Oke, kumpulin uang buat bikin bengkel. Ya silakan aja. Iya. Nah, jadi pengusaha itu emang berat ya, langkah di awalnya itu. Kadang karena kebanyakan mikirnya gitu. Apa gue rugi, apa gue untung, gimana. Nah, kalau kita nggak ngejalan itu, kita nggak belajar gitu. Usaha itu harus sesuai dengan keinginan nggak sih? Maksudnya hobi gitu loh. Kan passion gitu. Passion gitu. Ya nggak juga sih, passion gue juga bukan di sini. Bukan di sini juga. Tapi akhirnya rezeki lo ada di sini kan? Rezeki gue gitu. Karena garis turunan gue harus jadi tukang jahit gitu kan? Ya gue nggak tahu juga gitu. Kan zaman sekarang gitu disuruh usaha, bukan passion gue gitu kan? Ya karena belum ngerasain uangnya. Belum ngerasain uangnya. Iya, kalau ngerasain uangnya ya udah. Makanya yang penting adalah langkah pertamanya. Langkah pertamanya itu. Oke, sahabat Gekrab, ini menarik ini.
tidak semua karena passion bisnis ini. Tapi yang penting dipaksakan langkah pertamanya kalau kata Bro Hanggo. Ini Bro Hanggo juga salah satu yang bukan passionnya di dunia usaha ini, tapi ketika cuannya udah dapet, ini menjadi menarik. Oke, kita bicara cuan, pastinya Bro Hanggo nggak lepas dari promosi usahanya. Tadi lu udah sedikit promosiin, tapi nggak apa-apa, lu promosiin lagi tentang usaha lu. Apa aja sih sebenarnya yang biar teman-teman nanti di kanal YouTube ini yang mendengar, yang melihat tahu apa sih produksi lu semuanya di sini. Lu promosiin deh. Gue produksi ya uniform jelas ya, baju pegawai, baju sekolah, terus jas. Gue concern di jas kawinan, atau jas sekolah angkatan darat, tentara laut, ya intinya yang berbau uniform lah, yang dijahit lah ya. Yang di semen gue nggak bisa tuh, di semen, di lempa gue nggak bisa tuh, di keramik gue nggak bisa ya, bukan ahlinya gue ya. Selagi itu masih bisa dijahit, gue bisa. Itu ya. Jadi semua fashion yang kaitannya dijahit, kebaya, apa segala macam ada di sini ya. Ada. Karena ada butik juga. Ada butik gue. Ada butik juga. Gitu. Jadi bisa dipromosiin di mana, Bro? Dipromosiin di IG gue di Semoga Putra, terus di fanpage Facebook gue di Semoga Putra Group. Oke, Sobat Gekrab, hari ini sangat menarik atas diskusi kita, bincang-bincang, kita santai aja Bro ya. Ini udah terima kasih gue udah bisa berkunjung di sini. Gue yang makasih udah mau disambangi sama pihak. Mudah-mudahan usaha ente semakin jaya, semakin berkah, dan yang pastinya dengan ente punya usaha, ente banyak menolong orang karena banyak orang yang kerja di sini. Betul. Itu yang paling terpenting. Selagi kita punya kreativitas, punya ide dan segala macam. Sobat Gekrab, jangan lupa di atas bincang-bincang ini nanti yang sudah nonton, yang sudah lihat, jangan lupa subscribe, like dan komen di kanal YouTube Krep Slap persembahan dari Gekrab Kota Depok. Mungkin dari saya itu saja. Ada kata-kata terakhir dari Bro Hanggo yang bisa mau disampaikan. Silakan Bro Hanggo. Kata terakhir ya. Ya gue makasih banyak. Gekrab udah memfasilitasi, udah datang ke gubuk kecil gue ini. Semoga Gekrab makin jaya selalu, makin kuat, makin solid. Ya kan, biar kita bisa berkolaborasi. Oke, Sobat Gekrab, jangan lupa kita selalu berkreasi karena gerakan ekonomi kreatif adalah masa depan Indonesia. Gekrab Kota Depok, inovasi, kreasi, kolaborasi. Ini Bro, tangannya begini Bro. Oke. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bro, thank you. Thank you.